أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أحبائي في الله رحمكم الله. Kita bersyukur Alhamdulillah hingga detik ini Allah mampukan kita untuk menikmati sajian iman dari Allah Subhanahu wa taala untuk talabul ilmi. Salawat salam untuk baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda yang Allah muliakan, pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas salah satu tema yang cukup penting, yang kemudian kami beri judul Formula Kebahagiaan. Tentu setiap kita, setiap mukmin menginginkan untuk menggapai hidup bahagia, dan itu adalah suatu anjuran, bahkan perintah kuat dalam Islam. Kita pun diminta untuk terus berharap, berdoa agar kiranya mendapatkan nilai-nilai kebahagiaan, baik yang sifatnya di dunia maupun lebih-lebih kebahagiaan kelak di akhirat. Kalau kita hendak melakukan suatu perjalanan, tentu kita memerlukan berbagai macam perbekalan agar kiranya perjalanan yang akan kita lalui itu menjadi lancar karena pembekalan yang kita siapkan dengan baik. Atau ketika seorang guru yang ingin mengajar, ia harus mempersiapkan pembekalannya berupa materi yang ingin disajikan, metode yang ingin disampaikan, atau cara pengajarannya, media pembelajaran yang akan digunakan. Lebih-lebih kita sebagai seorang mukmin, maka di kehidupan dunia ini sesungguhnya telah Allah berikan perbekalan-perbekalan untuk kita, sehingga itu semestinya bisa kita manfaatkan dengan baik. Cara ataupun langkah-langkah yang bisa mencapai suatu tujuan, maka itulah sesungguhnya formula sehingga kebahagiaan yang tentunya ingin kita gapai memiliki formula, memiliki langkah-langkah, memiliki
anak-anak tangga yang kemudian ini bisa kita lalui, dan kemudian tentunya kesempatan kita sama untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Ayah Bunda yang Allah muliakan, lalu apa sesungguhnya makna di balik kebahagiaan tersebut? Jadi kalau kita lihat dalam kamus ya, besar bahasa Indonesia, kita dapati bahwa kebahagiaan itu yaitu kesenangan dan ketentraman hidup, lahir batin. Kesenangan dan ketentraman hidup, lahir dan batin, berupa keberuntungan atau kemujuran ya yang bersifat lahir dan batin. Setiap kita tentu memiliki atau pernah merasakan pada suatu titik, pada suatu rasa yang itu mengisyaratkan tanda kebahagiaan. Mungkin mendapatkan suatu kesenangan karena telah mencapai apa yang ia inginkan, atau ketentraman hidup yang di dalam keluarga kemudian ia selalu mendapati solusi-solusi dari sekian banyak masalah. Misalkan Allah berikan kemudahan dalam menghadapi berbagai problem, atau kemudian Allah berikan kenyamanan di dalam rumah itu tersebut. Nah, inilah kemudian yang dimaknai sebagai kebahagiaan atau rasa bahagia, dan levelnya bisa berbeda-beda dari satu orang dengan yang lainnya. Sekali lagi, bahwa kebahagiaan adalah kesenangan dan ketentraman hidup. Jadi kita harus bisa hidup yang senang, dalam artian adalah gembira gitu ya, tetapi bukan eh, dalam hal negatif gitu, tetapi dalam hal positif. Gembira karena kita selesai melakukan ketaatan kepada Allah. Senang karena kita bisa membantu orang lain. Senang karena kita bisa membahagiakan anak-anak, dan seterusnya. Maka nilainya adalah lahir dan batin. Syekh Aid Al-Qarni dalam buku La Tahzan, beliau memberikan definisi kebahagiaan itu adalah yang pertama keringanan hati, yang kedua kelapangan hati, dan yang ketiga ketenangan hati. Jadi ada keringanan, ada kelapangan, dan ada ketenangan. Bahagia itu karena keringanan hati ya, oleh sebab kebenaran yang dihayatinya. Artinya dia mengamalkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama, karena dengan keimanannya yang kuat, amantu billah, keimanan yang kuat kepada Allah, maka hatinya pun akan Allah ringankan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Maka akan hadir kebahagiaan ketika bisa merutinkan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Bukankah akan mendapatkan kebahagiaan di situ?
ketika orang bisa bersedekah, bukankah juga hadir kebahagiaan di situ? Ketika ayah Bunda bisa misalkan beribadah di tanah suci, apalagi untuk ini sudah mulai berangkat ya, jamaah haji, jamaah calon haji, maka ada kebahagiaan-kebahagiaan yang hadir. Kenapa? Karena ketaatan ia, ya, kepatuhan ia kepada perintah Allah, dan perjuangan-perjuangan yang harus dilalui untuk sampai pada titik tersebut, yaitu titik bahagia karena ia melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan Allah ringankan untuk melakukan itu. Yang kedua adalah kebahagiaan yang Allah hadirkan dengan kelapangan hati karena prinsip yang menjadi pedoman hidup. Ada prinsip-prinsip yang tentunya bisa melapangkan hati. Prinsip sabar, prinsip berbagi, prinsip tawakal. Maka hal-hal yang demikian itu kemudian bisa menghadirkan kebahagiaan. Prinsip memaafkan. Inilah kemudian ketika prinsip-prinsip tersebut hadir dalam hati kita, maka hati kita pun akan luas, akan lapang, dan dari situlah akan hadir kebahagiaan. Dan yang ketiga adalah ketenangan hati. Kenapa? Karena kebaikan di sekelilingnya. Kalau kita diberikan keringanan hati oleh Allah untuk berbuat baik pada orang lain, untuk berbagi kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan, bukankah kita juga merasakan nilai kebahagiaannya? Maka saat itulah hati kita akan lapang. Hati kita akan tersadar begitu luas nikmat Allah. Maka ketika orang-orang di sekeliling kita mendapatkan kebermanfaatan dari apa yang kita miliki, dari ilmu yang kita miliki, dari jabatan yang kita miliki, dari kekayaan yang kita miliki, maka sesungguhnya pada saat itulah kita bisa mendatangkan atau kita mendapatkan ketenangan hati, ketenangan batin. Karena ketika kita memberikan kebahagiaan untuk orang lain, sesungguhnya saat itulah kita benar-benar merasakan kebahagiaan itu. Saat seorang anak bisa menghantarkan orang tuanya, misalkan beribadah, umroh haji, maka pada saat itulah kebahagiaan tertinggi dari seorang anak. Dan seterusnya. Sehingga makna kebahagiaan adalah ketika Allah ringankan hati kita untuk melaksanakan ketaatan. Allah lapangkan hati kita untuk memiliki prinsip-prinsip Islam. Dan Allah berikan ketenangan hati kita karena kita terus bisa berbagi kebaikan kepada orang-orang sekeliling. Ayah Bunda jamaah sekalian yang Allah muliakan. Dalam buku Panduan Meraih Kebahagiaan menurut Al-Quran, Muhammad Iqbal Dirham, beliau menjelaskan bahwa bahagia dimulai dari keterangan hati. Jadi ini menguatkan apa yang tadi disampaikan oleh A'id Al-Qarni, bahwa kebahagiaan yang ingin kita gapai itu muaranya atau bermula dari ketenangan hati kita. Jadi ada keluasan hati sampai ketenangan hati. Dalam apa? Dalam hal apa? Dalam hal menerima suatu peristiwa dan menunjukkan sikap yang tenang dalam menyikapi atau memberikan respon terhadap peristiwa tersebut. Ayah Bunda jemaah sekalian yang Allah muliakan. Terkadang di zaman ini banyak di antara kita yang belum siap untuk menerima dengan sepenuh hati
dari suatu peristiwa, kejadian, keadaan yang barangkali peristiwa tersebut tidak mengenakkan hati. Peristiwa tersebut mencekam. Peristiwa tersebut sangat memberikan kesedihan terhadap hati. Karena peristiwa tersebut ada dua, bisa kita dihadapkan dengan hal-hal yang baik, yang menyenangkan. Pasti semuanya akan menerima karena menyenangkan. Tetapi pada peristiwa yang tidak menyenangkan atau musibah barangkali, maka bisa jadi tidak semuanya menerima dengan mudah. Maka kalau kita ingin mendapatkan rasa bahagia, kuncinya adalah kita menerima terlebih dahulu suatu peristiwa yang terjadi, dan yang kedua menunjukkan sikap yang tenang dalam menyikapi atau memberikan respon terhadap peristiwa tersebut. Kadang orang dihadapkan dengan satu masalah, bukannya dia mencari solusi terbaik, tetapi malah memperuncing masalah. Tetapi malah membesarkan masalah, bukannya mendapatkan solusi, malah mendapatkan berbagai masalah-masalah yang berkelanjutan. Sehingga yang kita butuhkan apa? Kita harus menerima dulu. Misalkan ada orang yang mungkin ditinggal oleh orang terdekatnya, ya, orang terdekatnya meninggal dunia, maka kita sebagai seorang mukmin harus menerima terlebih dahulu. Ini adalah ketentuan dari Allah. Kita menerima. Dengan kita menerima itulah, maka tidak akan ada rasa yang kemudian seakan-akan ditinggal dan tidak dipedulikan, ya, menangis merintih. Maka kalau hati kita, hidup kita ingin mencapai tingkat bahagia, kita menerima setiap peristiwa yang Allah hadirkan, baik kebaikan yang tentunya memberikan kesenangan, ketenangan, maupun ujian yang Allah hadirkan. Semakin tenang hati manusia, maka akan semakin bahagia. Tuma'ninatul qulub. Sebaliknya, jika hati tidak tenang, maka kehidupan akan runyam dan tidak menyenangkan. Bagaimana banyak problem di rumah tangga karena hilangnya sikap tenang dalam menghadapi suatu masalah, maka permasalahannya akan semakin besar. Kata beliau, bahagia ternyata ada di dalam hati kita, yaitu sesuatu yang indah dalam hati dan pikiran. Sesuatu yang indah, sesuatu yang kita bisa merasakan benar-benar nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa merasakan begitu sempurnanya nafas kita, begitu sempurnanya penglihatan, pendengaran,
langkah kaki kita. Maka hal itu harus kita hadirkan sehingga kita merasakan bahagia dengan nikmat yang Allah berikan. Nah, bunda jemaah sekalian Allah muliakan. Kita bisa lihat di beberapa ayat Al-Quran yang mengisyaratkan makna kebahagiaan atau bahagia. Dalam surah Hud, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih. Faminhum syaqiyun wa sa'id. Yang artinya, dikala datang hari itu atau hari kiamat, tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Salah satu diksi untuk memaknai bahagia adalah sa'id. Maka ada suatu pepatah, as'adun nasi man as'adan nas. Orang yang paling bahagia adalah ketika ia bisa membahagiakan orang lain. Kelak di hari kiamat, yang tidak satu orang pun Allah izinkan untuk berbicara, di hari pengadilan, yang pada akhirnya adalah ia akan mendapati celaka atau mendapati bahagia. Sa'id, ya, sa'idun, bahagia. Ada juga keterangan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas, fa'amma man taba wa amana wa amila saliha fa'asa ayyakuna minal muflihin. Yang artinya, adapun orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal yang saleh, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung. Di sini diksinya menggunakan kata muflih. Falah. Hayya 'alal falah. Keberuntungan, kebahagiaan. Ketika telah diajak hayya 'alas shalah, mari menuju salat atau mengerjakan menunaikan salat, maka yang dihadirkan kemudian hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, mari menuju keberuntungan, mari menuju kebahagiaan. Siapa orang-orang yang beruntung di dalam ayat ini? Yaitu orang-orang yang kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Kembali dari hal-hal yang barangkali melanggar perintah-perintah Allah. Kembali kepada Allah karena telah melakukan kemaksiatan. Bukti kita kembali apa? Kita menguatkan keimanan serta menguatkan keimanan tersebut dengan amal baik, amal saleh. Yang ketiga, tertera dalam surah Al-Ahzab, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya adalah terkait dengan perintah untuk orang-orang yang beriman untuk bertakwa dan berucap mengatakan perkataan yang baik, perkataan yang lembut. Niscaya Allah
akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Fauzun, fauz, faiz, orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang beruntung. Ada kata sa'idun, ada kata falah, ada kata fauz. Yang kesemuanya adalah bermakna kebahagiaan, ketenangan, keberuntungan, kesuksesan. Ayah bunda jemaah sekalian yang Allah muliakan, maka ada beberapa formula bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan tersebut. Dalam kondisi, dalam keadaan yang mungkin kita rasakan saat ini, maka yang pertama adalah kita harus menanamkan keyakinan bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Menanamkan keyakinan bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Bukankah Allah menurunkan kebaikan dan keburukan, kemudahan dan kesulitan itu semata-mata adalah ujian bagi kita. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, kami akan menguji kalian semua dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Wal khair, dan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan. Tentu pada titik-titik tertentu seseorang mendapati masalah, mendapati kesulitan. Maka yakinlah firman Allah yang pertama, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak akan menaruh beban di atas pundak kita di luar batas kemampuan kita. Yang kedua, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada banyak kemudahan. Dan sungguh bersama satu kesulitan ada banyak kemudahan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka kuncinya ketika kita bertakwa kepada Allah, kita lapangkan dada kita, kita menerima dengan sepenuh hati perintah-perintah Allah, menjalankannya dengan keikhlasan, ketulusan, maka ketika nilai ketakwaan kita bertambah dan bertambah dan bertambah, insya Allah akan hadir makhraja, jalan keluar, solusi dari sekian banyak permasalahan atau kesulitan yang kita hadapi. Ayah bunda jamaah sekalian yang Allah muliakan. Yang kedua, formulanya adalah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ridho, bersabar, tawakal atas segala musibah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala tadi ya memberikan, satu sisi memberikan kebaikan, kenyamanan, ya. Satu sisi lagi Allah berikan ujian, cobaan. Maka sesungguhnya hal itu Allah ingin menghadirkan sifat-sifat mulianya Allah, kemuliaan Allah. Maka ketika Allah berikan nikmat, kita bersyukur.
Allah berikan suatu ujian, cobaan, maka kita harus ridha, harus bersabar, dan bertawakal untuk menerima musibah tersebut dengan lapang dada. Karena inilah perangai seorang mukmin, yaitu bersyukur dan bersabar. Yang ketiga, memaafkan orang lain jika melakukan kesalahan. Memaafkan orang lain jika melakukan kesalahan. Ini nilai-nilai yang sesungguhnya kita diajarkan selama bulan Ramadan. Ya kan? Dan inilah yang harus kita bawa di bulan-bulan selepas Ramadan. Kita bersyukur diberikan kesempatan beribadah, berpuasa di bulan Ramadan. Maka kesyukuran itu harus kita kuatkan selepas bulan Ramadan. Lebih-lebih ketika Allah hadirkan di bulan Syawal, nilai memaafkan untuk orang lain, walaupun ini adalah tradisi gitu ya. Karena memaafkan orang lain tidak melihat waktu, tidak ditentukan tempatnya, maka memaafkan orang lain adalah salah satu karakter seorang mukmin, ya. Sehingga kita pun karena sesama kita barangkali cara kita berinteraksi, cara kita bersosial, ucapan-ucapan kita barangkali ada yang melukai hati saudara kita. Sadar atau tidak, sengaja atau tidak, ataupun sebaliknya, orang lain bisa jadi ucapannya melukai hati kita, atau bahkan sikapnya yang tidak baik kepada kita. Maka memaafkan adalah bisa menjadi salah satu kunci agar hati kita semakin tenang. Bukankah ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ia tidak memiliki amalan-amalan spesial dalam ibadah, tetapi ia terjamin masuk surga karena satu hal, karena kelapangan hatinya, ia memaafkan orang-orang yang barangkali bersalah kepadanya, melukai hatinya setiap saat sebelum ia tidur. Maka ia akan bayangkan orang-orang yang pernah bersalah kepadanya, lalu ia maafkan. Ayah Buddha jamaah sekalian yang Allah muliakan. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah menjauhi berburuk sangka. Kita ini terkadang banyaklah berburuk sangka ketimbang berbaik sangka. Kenapa? Karena tadi, poin yang ketiga, ada orang-orang yang ingin melakukan kesalahan kepada kita. Ada orang yang mungkin baik kepada kita, tetapi punya niatan yang tersembunyi sesungguhnya. Maka kita pun terkadang mendahulukan berburuk sangka daripada berbaik sangka. Ada mungkin tetangganya, ya kan, yang lama nggak berkunjung ke rumahnya. Tiba-tiba datang ke rumahnya, ketok pintu, assalamualaikum. Dilihatnya, ini saudara lama sekali nggak pernah ke rumah. Tiba-tiba ke rumah, apa yang terpikir? Oh, jangan-jangan. Jangan-jangan nih. Itu sudah hadir tuh.
sangka yang buruk gitu kan. Inilah kemudian yang kita harus jauhi, karena bisa jadi karena kita berburuk sangka itu bagian dari benih-benih dosa. Ternyata saudara kita yang lama tak datang ternyata memberikan kabar gembira gitu ya, atau memberikan kebaikan kepadanya ya, atau mungkin bisa jadi mengumrohkan misalkan ya. Kita tidak tahu kan, maka tidak boleh kemudian berburuk sangka. Kita harus berbaik sangka, husnuzon kepada manusia, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin atas doa-doa yang selama ini kita panjatkan, kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktunya Allah kabulkan hajat-hajat kita, munajat-munajat kita. Itu sikap hati yang bahagia. Ya, yakin dalam hati kita ketika Allah berikan musibah, berikan ujian, kesulitan, langsung koneknya ke Allah. Ke Allah. Allah yang menghadirkan kesulitan, kesusahan, kepayahan. Allah juga yang akan membesarkan mental, membesarkan perjuangan. Itulah kemudian yang akan hadir ketika hati kita tenang, hati kita ada benih-benih kebahagiaan. Selanjutnya adalah, ini penting, menjauhi kebiasaan marah-marah ketika menghadapi atau tertimpa sesuatu. Kenapa hadir marah? Karena ya tadi, tidak menerima. Tadi kan apa makna daripada bahagia? Menerima ya dengan ketenangan hati setiap peristiwa yang dihadapi, kan gitu. Ini adalah respon. Respon ketika hatinya tidak tenang. Dalam rumah tangga pun juga bisa terjadi. Ya kan? Tidak sengaja jalan kemudian menjatuhkan sesuatu. Lalu bisa saja menghadirkan rasa. Maka hati yang bahagia, pikiran yang tenang, tentu kita bahasanya mencabut. Wal kazibina al-ghaidh. Mencabut ya sifat marah ini. Yang terakhir adalah mengurangi keinginan yang bersifat duniawi dengan zuhud dan qanaah. Kalau berbicara keinginan, tidak akan selesai dan tidak ada rampung. Sampai mulut kita itu dipenuhi dengan debu atau tanah. Artinya meninggal. Karena terkadang kebutuhan itu terkalahkan dengan keinginan. Hal-hal yang sejatinya sudah tercukupi sesuai dengan kebutuhan, tetapi karena ada tingkatan keinginan yang kemudian lebih-lebih tidak dibatasi, maka sesungguhnya akan menghilangi makna zuhud. Zuhud bukan berarti meninggalkan kenikmatan dunia yang Allah perbolehkan, tetapi bagaimana kemudian nilai-nilai nikmat yang Allah berikan di dunia ini bisa menghantarkan untuk kebahagiaan, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat.
usaha, dan tawakal. Terus kita perjuangkan, terus kita upayakan. Tetapi kemudian tidak boleh melalaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bisa kita bekerja untuk orang-orang yang Allah titipkan kepada kita? Allah yang menitipkan anak-anak kepada kita. Tetapi ketika kita melakukan aktivitas mencari ma'isyah untuk mereka, malah kita melalaikan nilai-nilai yang telah Allah atur. Tentu kita terus mengupayakan agar ikhtiar duniawi kita sejalan dengan garis-garis ketentuan dalam Islam. Dan saat itulah kita bisa merasakan bahagia. Bahagia karena bisa mendapatkan bekerja, ya, berikhtiar. Kita bisa memberikan, mencukupi kebutuhan keluarga dan tidak melanggar syariat Islam, tidak melupakan sholat, tidak melalaikan zikir kepada Allah. Itu harus bernilai seimbang agar hadir kebahagiaan. Bunda jemaah sekalian yang Allah muliakan, terakhir sebagai rangkuman bahwa hadir kemudian karakter orang atau seorang mukmin yang bahagia itu adalah yang pertama adalah bersyukur ketika diberi nikmat. Karena bersyukur ini tidak hanya terbatas bil lisan atau bil qalbi, tapi juga harus diperluas bil arkan, dengan anggota tubuh. Karena makna nikmat di sini kan luas sekali. Ya kan? Nah, bukan hanya ketika mendapatkan rezeki berupa harta, bukan. Tetapi nikmat sehat tubuh kita pun juga harus kita syukur gitu kan. Syukur dengan apa? Ya kita menguatkan ibadah kita. Kita bertilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Dengan ada rasa syukur kita kepada Allah, maka akan lebih nikmat itu ibadah. Kita mengerjakan kewajiban sholat, diiringi dengan rasa syukur kita kepada Allah, maka akan lebih nikmat itu sholat. Maka pada akhirnya la in syakartum la azidannakum. Ketika engkau bersyukur terhadap nikmatku, akan aku tambah jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersabar ketika ditimpa musibah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membersamai orang-orang yang bersabar. Allah akan memberikan ganjaran terbaik bagi orang-orang yang bersabar. Sehingga dua di antara karakter seorang mukmin itu apa? Ketika Allah hadirkan nikmat, idza asabahu sarra, senang, surur, bahagia, syakara, dia akan bersyukur. Wa idza asabatu dharra, ketika ditimpa musibah, dharra, sesuatu yang tidak mengenakan, maka dia akan bersabar. Ya, pepatah Arab itu mengatakan man sobaro zofiro. Siapa yang bersabar, dia akan beruntung. Ya, maknanya adalah bahwa para anbiya menguatkan kesabarannya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pun juga begitu besar nilai kesabarannya yang perlu kita kuduahi. Terakhir, bertaubat ketika terjerumus dalam dosa. Manusia tepatnya khilaf dan salah.
maka sebaik-baik orang yang khilaf dan salah adalah kembali kepada Allah. Tubu taubatan nasuha. Taubat yang benar-benar, bukan taubat sambal, taubat yang benar-benar kembali kepada Allah. Mengakui kesalahan yang kita lakukan. Memohon ampun kepada Allah. Mengiringi dengan amal soleh. Dan berjanji tidak akan melakukan keburukan, kemaksiatan yang telah dilakukan. Itu perjanjian taubat seperti itu. Ya, mengakui dulu kita bersalah. Kita telah bermaksiat. Lalu, ya memohon ampun kepada Allah. Bahkan bukan hanya orang yang bermaksiat saja. Lalu bertaubat kembali kepada Allah. Beristighfar. Kita pun. Setiap saat. Setelah sholat. Kita pun beristighfar. Sesuai dengan perintah Nabi. Maka 3 karakter ini yang insya Allah akan menghantarkan kebahagiaan sebagai formula kebahagiaan. Kita bersyukur, kita bersabar, dan kita bertaubat. Jadi, bersyukur, bersabar, dan bertaubat. 3 ber. Ya. Maka mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pemaknaan untuk kita semuanya. Kita mengenal ada formula kebahagiaan yang kita hanya ingin menguatkan saja. Nilai-nilai kesyukuran, nilai-nilai kesabaran, dan nilai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan taubat, dengan istighfar, atau mohon ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu bersyukur, bersabar, dan bertaubat. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.